मामले में तुम गलत हो, वो मैं साबित कर सकता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? Bulbulaya tahun 2007 mengisahkan tentang sebuah istana yang dihuni oleh roh jahat Manjulika. Dan di masa sekarang, cicit dari pemilik istana akan menempatinya lagi. Meskipun telah diperingatkan bahwa istana itu berhantu, namun sang pemilik istana tetap akan tinggal di tempat itu. So guys, inilah alur cerita film Bulbulaya tahun 2007. Awal film terlihat pemegang kunci istana yang bernama Batu Sangkar sedang mengawasi para pekerja yang diminta untuk merenovasi istana. Setelah beberapa saat, Batu Sangkar melihat para pekerja sudah pergi, dan ia melihat kursi yang bergoyang sendiri. Hal ini membuatnya merasa takut, kemudian meninggalkan istana. Batu Sangkar baru menyadari bahwa ia telah meninggalkan kunci di istana. Ia meminta bantuan kakak iparnya yang bernama Murari untuk menemaninya mengambil kunci. Murari yang merasa takut sempat menolak, namun dipaksa oleh Batu Sangkar untuk ikut bersamanya. Sesampainya di istana, Batu Sangkar dan Murari dibuat terkejut karena melihat bayangan wanita di istana. Murari yang ketakutan lalu pergi meninggalkan Batu Sangkar sendirian. Keesokan paginya, Batu Sangkar menceritakan hal yang dialaminya kepada Pendeta Chote. Ia diberikan jimat yang harus diikatkan di dekat istana, dan Pendeta Chote meminta Batu Sangkar untuk tidak berbicara sebelum jimat itu diikat. Melihat Batu Sangkar yang tidak berbicara, Murari mengira ia telah kerasukan hantu istana. Murari memberitahukan hal ini kepada istri Batu Sangkar yang bernama Janki. Janki memberitahukan hal ini kepada kakak tertuanya yang bernama Badri, karena dahulu anak Badri juga mengalami bisu dikarenakan oleh hantu istana. Badri meminta Batu Sangkar untuk tidak melanjutkan renovasi dan meminta agar cicit dari pemilik istana untuk tinggal di rumahnya saja. Batu Sangkar tetap melanjutkan renovasi istana karena berharap dengan uang yang akan ia terima. Badri memberikan jimat kepada Janki untuk ia ikat ke perut suaminya selama 3 hari, dan Janki diminta untuk tidak berbicara. Singkat waktu, sampailah Sidar di rumah pamannya. Ternyata ia membawa istrinya yang bernama Afni, yang telah ia nikahi selama 10 hari. Ia juga sempat bermalam di istana, karena melihat pintu istana yang terbuka. Mendengar hal ini, Rada, yang merupakan putri angkat Badri, merasa patah hati, karena ia sudah lama menyimpan perasaan kepada Sidar. Sidar mengatakan bahwa ia akan tinggal di istana karena selama beberapa bulan perusahaannya dari Amerika memiliki pekerjaan di daerah itu. Paman Badri memperingatkan Sidar untuk tidak tinggal di istana karena istana itu berhantu, namun Sidar tidak mempercayainya. Badri sudah menganggap Sidar sebagai anaknya sendiri. Mereka kemudian menuju ke istana, sedangkan Batu Sangkar yang telah mengikat jimat di pohon memarahi kakak iparnya karena telah menganggap dirinya kesurupan hantu istana. Dan tiba-tiba mereka melihat sesosok perempuan yang berjalan di istana. Mereka merasa takut, ternyata itu adalah Afni. Badri mengadakan upacara untuk menyambut kedatangan Sidar dan istrinya di istana. Nandini mengatakan kepada Afni bahwa Saran adalah calon suaminya yang merupakan profesor sastra. Afni merasa kaget karena ia memiliki buku puisi karya Saran. Nandini membawa Afni berkeliling istana, kemudian melihat sebuah ruangan yang pintunya dirantai. Afni ingin masuk ke ruangan itu, namun Nandini menahannya karena ruangan itu berhantu. Afni yang tidak percaya hantu kemudian membuka ruangan itu. Nandini menceritakan di masa lalu, ia dan sepupunya pernah masuk ke ruangan itu. Sepupunya terkunci hingga pagi hari, dan saat ditemukan, ia tidak bisa lagi berbicara. Afni mengatakan, ia akan memberikan buku puisi kesayangannya, asalkan Nandini mau memberikannya kunci ruangan itu. Kemudian Badri melihat Nandini dan Afni di ruangan itu. Badri marah lalu berkata, bahwa sejak 65 tahun yang lalu, ruangan itu telah dikunci karena telah dihuni 2 roh jahat.
Badri meminta Afni tidak menantang roh yang telah dikunci dengan mantra sihir sejak bertahun-tahun yang lalu. Janki menceritakan, dahulu leluhur Sidar, yaitu Raja Vibhuti Narayan, mencintai seorang penari cantik bernama Manjulika. Namun Manjulika mencintai pemuda lain bernama Sasidar. Raja marah kemudian menebas kelapa Sasidar. Hal ini membuat Manjulika sedih, kemudian menggantung dirinya hingga tewas saat akan dinikahi raja. Sejak saat itu, Manjulika dan Sasidar menjadi roh gentayangan di istana yang tidak akan pernah membiarkan ada seorang raja lain yang hidup di istana. Itulah kenapa salah satu ruangan tempat Manjulika meninggal kunci dengan mantra sihir. Afni menceritakan kisah ini kepada Sidar, namun Sidar hanya tersenyum mendengarnya. Dia menganggap itu hanya dongeng yang dibuat oleh warga kampung. Afni meminta izin kepada Sidar untuk masuk ke ruangan itu lagi, untuk mencari harta karun yang banyak diceritakan oleh orang-orang. Sidar berkata, "Lakukanlah apa yang kau inginkan, karena ini adalah rumahmu." Afni meminta Nandini membuat duplikat kunci ruangan yang disegel dengan mengambil kunci secara diam-diam dari ayahnya Badri. Setelah kunci itu selesai, Nandini memberikan kepada Afni. Afni membuka ruangan itu. Ia menemukan lukisan raja dan juga Manjulika. Ia juga menemukan pakaian Manjulika beserta perhiasan. Tiba-tiba Radha memanggil Afni. Ia berkata bahwa Afni telah melakukan kesalahan dengan membuka ruangan itu. Bahkan, pandai besi yang membuat kunci duplikat ruangan itu telah ditemukan meninggal dunia hari itu. Badri memarahi Nandini karena telah berani membuat duplikat kunci secara diam-diam. Badri meminta Batu Sangkar memanggil Pendeta Agung untuk menyegel ruangan itu kembali dengan mantra. Badri memperingatkan Sidar untuk menegur istrinya. Telah ditemukan korban, yaitu pembuat kunci, yang telah ditemukan meninggal. Namun Sidar berkata, lelaki itu meninggal bukan karena hantu, melainkan karena gagal ginjal. Batu Sangkar kembali lalu berkata, Pendeta Agung saat ini berada di London, di Universitas Trinity, dan tidak tahu kapan kembalinya. Dahulu kakek pendeta itulah yang membacakan mantra di ruangan berhantu di istana. Pendeta Agung Yagya Prakas yang bisa menyelesaikan masalah ini. Badri mengkhawatirkan keselamatan Sidar dan Afni. Untuk itu, ia akan membawa semua keluarganya untuk ikut tinggal di istana. Saat Radha mempersiapkan pakaiannya untuk dibawa ke istana, Afni menemukan racun tikus di koper milik Radha. Radha berkata, itu ia bawa karena di rumah kosong, tidak jarang banyak ditemukan tikus. Murari dan Batu Sangkar membawa Pendeta Chote untuk mengunci ruangan berhantu dengan mantra. Namun tiba-tiba, melihat bayangan seorang wanita yang mengatakan bahwa ia adalah hantu Manjulika. Ia marah karena telah dikunci di istana bertahun-tahun. Mendengar hal ini membuat Murari, Batu Sangkar, dan Pendeta Chote berlari ketakutan. Radha membangunkan Sidar. Ia berkata bahwa pelayan bernama Santi ditemukan menangis karena ketakutan. Setelah melihat wanita berambut kusut dan menggunakan anting mengintip ke kamarnya. Secara mengejutkan ditemukan benda-benda di dalam dapur tiba-tiba pecah, membuat semua orang ketakutan. Bahkan kamera milik Afni juga ditemukan pecah. Keesokan paginya, semua orang terkejut melihat Afni berlari ketakutan karena sarinya terbakar. Sidar mencurigai Radha. Ia mengatakan mungkin Radha lah pelakunya. Bahkan ia menganggap Radha memiliki penyakit mental. Mendengar hal ini tentu saja membuat Paman Badri menjadi marah karena anak angkatnya dianggap sakit mental. Batu Sangkar mengira perkataan Sidar benar. Ia mengatakan kepada keluarganya bahwa ia melihat Radha memarahi tukang jahit. Batu mengira Radha telah kerasukan roh jahat Manjulika. Sidar menghubungi temannya yang bernama Aditya, yaitu seorang psikiater dari Amerika. Singkat waktu, datanglah Aditya di istana Sidar.
Dia marah karena merasa Sidar menganggap putrinya Rada kena penyakit mental. Ini mencari Afni ke lantai atas istana. Ia melihat bayangan wanita, kemudian menghadapi berbagai kejadian aneh. Aditya yang mendengar teriakan Nandini. Nandini terluka dan terkurung di sebuah ruangan. Diobati oleh dokter, Nandini mengatakan Rada memberitahunya bahwa Afni ada di lantai atas istana. Malam Aditya mendengar suara wanita yang bernyanyi. Ia mencari sumber suara, namun tidak menemukan apa-apa. Pagi harinya Aditya bertanya kepada Afni, siapa yang bisa berbahasa Bengali? Afni menjawab, itu mungkin Rada. Namun ia mengetahui Rada tidak bisa menari dan bernyanyi. Aditya mengatakan dia mendengar seseorang bernyanyi dan menari menggunakan gelang kaki. Membawa Aditya ke kamar berhantu. Afni menunjukkan lukisan Raja dan Manjulika. Afni juga menunjukkan pakaian beserta perhiasan Manjulika. Aditya menggoda Rada, namun Rada sudah tahu kedatangan Aditya untuk mengobatinya yang dianggap sedang sakit. Malam berikutnya, Aditya kembali mendengar suara nyanyian dan di ruangan berhantu. Tidak menemukan siapa-siapa di ruangan itu. Dia mengunci ruangan itu, lalu terdengar suara dari dalam yang mengatakan dirinya adalah Manjulika. Saudara Rada yang bernama Jimit sering dilihat oleh Aditya mondar-mandir di depan ruangan berhantu. Jimit berkata, ia melakukan itu untuk menyelidiki sosok hantu. Sering terdengar meneror seisi istana. Jimit melakukan itu karena ia tidak mau saudaranya Rada dituduh kerasukan roh Manjulika. Dengar pernyataan Jimit, Aditya memiliki rencana, dan rencana ini hanya dirinya dan Jimit yang tahu. Mereka menuju ke sebuah desa untuk mencari informasi tentang sesuatu. Kemudian utusan pendeta Yagyaprakas mendatangi Badri. Mereka mengatakan bahwa Yagyaprakas telah kembali dari London dan ia akan datang ke istana sebelum hari ke-8 pemujaan Dewi Durga. Ia memberikan daftar hal-hal yang diperlukan untuk pemujaan, juga menyampaikan pesan agar semua anggota keluarga maupun pelayan untuk berhati-hati. Afni meminta Rada membuatkan teh untuk Sidar. Aditya datang ke dapur meminta benda-benda tajam untuk dikumpulkan, karena tidak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi di istana. Ia menemukan cundra tikus, ia segera berlari mencari Sidar untuk mencegahnya. Dalam teh tersebut, Nandini mengatakan teh itu diberikan oleh Rada. Ia meminta agar Rada dikurung karena ia telah berniat jahat kepada Sidar. Ini dilakukan Rada karena ia telah kerasukan roh Manjulika. Aditya akhirnya mengurung Rada di kamar. Tibalah hari pernikahan Nandini dan Saran. Semua orang berpesta. Tiba-tiba saja, Afni dan Saran menghilang. Mereka dicari oleh Sidar dan Aditya. Saat itu, Saran akan berbuat sesuatu kepada Afni. Hal ini membuat marah Sidar yang langsung memukul Saran. Aditya menghentikan Sidar. Ia meminta Sidar mengurus Afni yang saat itu pingsan. Afni dipindahkan ke kamar. Aditya berkata bahwa hantu istana tidak lain adalah Afni sendiri. Hal ini tentu saja tidak dipercayai oleh Sidar. Aditya mengatakan kepada Sidar bahwa Afni adalah pelaku sebenarnya, bukan Rada seperti yang diduga sebelumnya. Terungkap bahwa Afni mengidap gangguan identitas disosiatif, yaitu penyakit yang mempengaruhi identitas seseorang, membuat mereka mengira dirinya adalah orang lain. Aditya menjelaskan bahwa Afni lah yang membuat semua kejadian aneh terjadi di sekitar istana. Hal ini pertama kali disadari Aditya saat Afni membawanya ke ruangan berhantu. Afni terlihat sangat antusias menunjukkan barang-barang Manjulika. Bahkan karakter lainnya muncul saat Aditya mengambil gelang kaki Manjulika. Afni lebih tertarik dengan gelang itu daripada cemburu saat melihat Rada dan Sidar bersama. Ia mengungkapkan bahwa ia mengunjungi kampung halaman Afni untuk mengumpulkan informasi tentang masa kecilnya dan memiliki semua bukti faktual. Dia kemudian memberitahu Sidar yang setengah yakin untuk memprovokasi Afni agar dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah.
ketika menunjukkan kepribadian gelap Manjulika sebelum kembali ke dirinya yang biasa, yang membuat Sidar ngeri dan prihatin. Ia meminta Aditya untuk menyelamatkan Afni. Gangguan identitas disosiatif yang dialami Afni sejak ia masih berusia 10 tahun. Afni yang tinggal bersama neneknya selalu diceritakan dongeng, namun tiba-tiba ayahnya menjemputnya untuk dibawa ke Amerika. Afni tidak suka berpisah dengan neneknya dan selalu teringat akan dongeng neneknya. Itulah kenapa saat diceritakan mengenai kisah Manjulika, Afni merasakan dirinya sebagai Manjulika. Aditya sengaja menjadikan Radha sebagai orang yang patut disalahkan karena tidak ingin Afni kembali menjadi Manjulika di depan orang-orang. Aditya sendiri telah menjelaskan kepada Radha tentang kondisi Afni. Radha rela dianggap gila untuk bisa membantu Afni. Selama Durgastami, Aditya dan Sidar melihat Afni tenggelam dalam identitas Manjulika. Ia berpakaian seperti dirinya dan menari mengikuti irama yang Manjulika menari dengan cintanya Sasidar sebelum raja membunuhnya. Kisah cinta tragis Raja Tua Vibhuti yang mencintai Manjulika, yang pada gilirannya mencintai Sasidar, terungkap. Afni membayangkan dirinya sebagai Manjulika dan Saharan sebagai Sasidar. Ia menari di istana raja. Afni sepenuhnya mengambil identitas Manjulika dan mencoba membunuh suaminya sendiri, yaitu Sidar. Dia melihat Sidar sebagai raja yang telah membunuh kekasih Manjulika. Untuk menyembuhkan Afni, Aditya memicu kepribadian Manjulika dan berjanji akan meninggalkan Afni jika dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh raja dan membalas dendam. Pentas Sri Yagyaprakas-Bharti tiba dan dengan bantuannya, selama ritual Durgastami, Aditya menyusun rencana rumit untuk mengelabui Manjulika agar mengira dia telah membunuh raja, padahal dia sebenarnya membunuh boneka. Bunuhan Manjulika yang kini puas meninggalkan Afni selamanya. Afni sembuh dan semuanya akhir dengan baik. Aditya memberitahu Radha siapa orang yang dia sukai. Ia akan mengirim orang tuanya ke sana untuk melamar Radha, dan Radha yang bahagia memberikan persetujuannya diam-diam.